Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melihat mengenai konsep fitomaternal dan sedikit mengulas mengenai genetika reproduksi. Untuk genetika reproduksi sebenarnya sudah kita pelajari ya pada saat kita kuliah semester 1 pada mata kuliah genetika reproduksi dan biologi reproduksi ya. Oke, kita akan lihat dulu apa itu fitomaternal ya. Jadi intinya fitomaternal adalah bagian ilmu ya, subspesialis ya, bagian dari ilmu obstetrik ginekologi yang dia terkhusus untuk mempelajari cara teknik deteksi dini ya, upaya deteksi dini untuk mencegah terjadinya kelainan pada janin dan pada bayi gitu ya. Nah, kalau kita bicara fitomaternal, maka dia penerapannya pada masa prakonsepsi dan masa kehamilan ya. Jadi ini tadi fitomaternal merupakan salah satu cabang subspesialisasi ya dari Obsgyn ya, yang nanti dia akan mencoba menangani permasalahan baik pada penyakit ibu hamil ya, misalnya ada penyakit menular, penyakit kronis, penyakit tidak menular atau penyakit akut ya, yang nanti tentunya bisa mempengaruhi proses kehamilan ya, mempengaruhi kesejahteraan pada janin maupun kesejahteraan pada ibu ya. Kemudian juga mempelajari perkembangan maupun pendiagnosisan gangguan pertumbuhan janin, ya ada kelainan-kelainan pertumbuhan, terutama pertumbuhan ini kita lihat pada masa organogenesis ya, pada 12 minggu pertama ya, serta kehamilan dengan resiko tinggi ya, kita lihat ibunya mungkin tidak mengalami kelainan medis, tapi kalau dia punya resiko tinggi itu juga merupakan satu warning ya, satu alarm agar kita waspada. Misalnya yang resiko tinggi misalnya pada paritas yang tinggi, usia yang tua, hamil gemeli gitu ya, riwayat obstetrik buruk ya, kemudian pola hidup yang buruk, mungkin smoking ya, ngerokok gitu ya, terpapar alkohol dan sebagainya. Nah, kita juga bisa membantu mendiagnosis ya, tentunya dengan kolaborasi dengan dokter ya, mendiagnosis masalah medis yang mungkin muncul gitu ya. Misalnya yang pertama penyumbatan air ketuban, sirkulasinya tidak lancar gitu ya. Jadi kita melihat dulu kenapa ini air ketubannya kok tidak meningkat ya, tidak sesuai dengan umur kehamilan ya, atau harusnya kalau sudah hampir persalinan dia menurun ternyata nggak menurun ya, jangan-jangan ada gangguan pada produksi urin janin, gangguan pada fungsi ginjal janin ya, karena salah satu yang mengurangi volume air ketuban adalah asupan minum untuk bayi, kemudian di janin ya, kemudian dirubah menjadi urin ya. Kemudian juga bisa melihat hambatan dalam pertumbuhan janin. Kemudian ada penyakit-penyakit berbagai macam penyulit seperti eklamsia, insufisiensi atau inkompetensi serviks ya. Jadi serviknya itu tonusnya lemah ya. Jadi biasanya serviks ini baru akan membuka setelah dia mendekati persalinan atau di masa persalinan. Ternyata dia karena lemah dia mulai fase dilatasinya lebih awal ya. Sehingga khawatirnya nanti terjadi persalinan prematur. Kemudian bisa juga terjadi pada kelainan saraf ya, kelainan tabung saraf ya, neuron-neuronnya terganggu ya. Kemudian posisi rahim yang tidak normal ya, terlalu anteng, neguk ke depan atau ke belakang ya. Ini akan mengganggu proses sirkulasi darah, mengganggu juga proses persalinan ya. Ya, nanti mungkin janinnya menjadi sulit masuk panggul gitu ya, sehingga nanti terjadi distosia persalinan. Kemudian ada persalinan sesar perimortem gitu ya, misalnya sesar pada janin yang sudah IUFD ya, preeklamsia, perdarahan pasca melahirkan ya, perdarahan prematur, kemudian komplikasi tali pusat, ruptur uteri maupun plasenta abrevia dan banyak banget lagi penyulit yang lain ya. Kemudian pemeriksaan fetomaternal ini meliputi deteksi dini. Ada beberapa hal yang deteksi. Yang pertama fetal abnormalities, ya kelainan fetal, mulai dari kelainan genetik ya sebenarnya juga bisa melalui kromosom ya, kan genetika ya. Kemudian kalau sayangnya kalau di SOP di negara kita ini untuk survei, untuk screening prakonsepsi ini jarang dilakukan. Kalaupun dilakukan tidak sampai untuk mendeteksi faktor risiko terjadinya kelainan genetik secara komplit ya. Ya paling hanya menanyakan merokok, riwayat gemeli gitu ya. Tapi belum pernah menemukan screening yang menanyakan misalnya bagaimana hubungan dengan calon suami, apakah ada hubungan darah atau tidak gitu ya. Apakah juga ada misalnya riwayat penyakit menurun pada keluarga gitu ya dan sebagainya ya. Kemudian gangguan pertumbuhan organ gitu ya, bisa dideteksi terutama pada masa organogenesis 12 minggu pertama. Kemudian juga bisa untuk mendeteksi keguguran atau stillbirth ya. Stillbirth ini adalah bayi lahir yang dalam keadaan meninggal.
Jadi kalau kita melihat definisi stillbirth ini merupakan kematian janin dari umur kehamilan 28 minggu ke atas sampai dengan dia lahir, gitu ya, itu kematian janin. Namanya stillbirth ya. Kemudian kelahiran prematur atau preterm delivery ya. Kemudian juga untuk melihat kelainan kromosom ya, baik pada kelainan kromosom seksual ya, juga kelainan pada kromosom autosom gitu ya. Masih kita ingat lah ya, kalau kromosom seksual berarti ada 2 pasang, bisa XX ketemu XX berarti nanti estrogennya tinggi, maka terbentuknya janin dengan jenis kelamin perempuan ya. Namun jika XX ketemu dengan XY, testosteronnya naik, maka nanti terbentuklah janin dengan jenis kelamin laki-laki. Namun untuk yang kromosom autosom, itu berarti kromosom yang bertanggung jawab pada kondisi fisik selain seksual tadi ya, selain jenis kelamin ya. Ada kromosom yang bertanggung jawab pada pertumbuhan jantung, pada otak, pada macam-macam ya, pencernaan, perkemian dan sebagainya ya. Kalau terjadi kelainan kromosom autosom, yaitu tentunya nanti mengarah pada kelainan atau kelainan genital ya, atau kelainan kongenital, kelainan bawaan ya. Kemudian ini juga sepertinya masih masalah yang umum ya di dunia ya, artinya memang hampir di seluruh belahan dunia ini tingkat kesakitan, tingkat kematian perinatal gitu ya, itu masih sangat tinggi gitu ya, terutama pada daerah berkembang gitu ya, negara berkembang ya. Kemudian masih tingginya AKB ya, angka kelahiran bayi ya, dengan berat badan lahir rendah ya. Terutama kita juga lihat di Indonesia ini ya, bahwa lingkungan, kemudian pola hidup itu sangat mempengaruhi pada pertumbuhan janin ya. Lalu kita tahu BPR ini kan kunci awal masalah ya. Jadi biasanya kalau dengan BPR ini berarti pertumbuhan organnya juga belum matur ya. Lebih mudah terjadi asfiksia, hipotermi, hipoglikemi dan sebagainya ya. Kemudian kelainan kongenital juga meningkat ya. Meningkat kenapa? Karena memang dari masa prakonsepsi itu kita sudah terpapar dengan lingkungan yang nggak baik, pola hidup yang bermasalah, gitu ya, asupan makanan minuman yang ternyata bermasalah, gitu ya, pola psikologis yang sekarang stresornya juga naik, itu berarti sangat beresiko untuk mengganggu proses organogenesis yang nanti larinya ke kelainan kongenital. Proses reproduksi kita tahu banget gitu ya, dimulai dari bertemunya sperma dan ovum di tuba ampularis gitu ya, di tuba falopi atau kita tepatnya di tuba ampularis ya, bagian yang paling luas gitu ya. Jadi konsepsi di situ, kemudian terjadi pembelahan, blastula menjadi blastula, blastula nanti melalui kontraksi dari tuba, kemudian gerakan silia gitu ya, kemudian aliran lendir itu nanti akan mendorong blastula itu masuk ke dalam rahim gitu ya. Kemudian tumbuh berkembang gitu ya sampai matur, mencapai titik kulminasi atau titik puncaknya sehingga dalam proses persalinan ya. Ini ada yang perlu kita ingat bahwa lama kehamilan itu kita tahu lah ya, pasti dihitung dari HPHT atau HPNT gitu ya. Namun kita harus ingat bahwa ada jarak sekitar 2 minggu dari HPHT sampai dengan konsepsi. Ya, jadi misalnya HPHT-nya tanggal 5 Maret, tentu konsepsinya nggak di 5 Maret lah ya. Karena 5 Maret itu berarti belum masa subur gitu ya. Konsepsinya akan terjadi sekitar 14 hari dari 5 Maret gitu ya. Nah, sebenarnya kalau masa pertumbuhan fetus ini ya dimulainya dari 2 minggu dari 5 Maret tadi, 2 minggu dari HPHT. Maka kita harus hati-hati untuk melihat pedoman gitu ya, pedoman yang menyatakan indikator atau ciri-ciri gitu ya pertumbuhan janin yang normal. Kita lihat apakah buku ini bicaranya dari HPHT, menentukan umur kehamilan dari HPHT, ataukah dia melihatnya atau menentukan ciri-cirinya berdasarkan ini, sudah menghitung bahwa yang dikatakan mulai hamil adalah 2 minggu dari HPHT. Kita perlu cek lagi ya, supaya nggak muncul kekhawatiran gitu ya. Loh ini kok terlambat, ya kita cek dulu buku ini bilangnya bagaimana ya. Ya, kemudian kalau kita bicara masa kehidupan intrauterin kita manusia ini ada 3 periode utama ya. Yang pertama adalah germinal atau masa zigot ya. Kemudian ada embrionik, kemudian ada pertumbuhan janin menjadi janin ya. Yang dikatakan periode germinal atau zigot itu adalah dimulai dari setelah ovum atau sel telurnya dibuai gitu ya. Ada pembelahan sel, kemudian mengimplantasi di rahim atau di uterus ya. Yang kira-kira dari proses konsepsi sampai penempelan ini kira-kira berlangsungnya selama 10 hari ya. Kemudian sekitar seminggu setelah pembuahan
zigot dari 100 sampai 150 sel, dan pembelahan sel telah dimulai ketika lapisan dalam atau lapisan organ luar sudah terbentuk. Ya, ini tadi zigot ya, jadi dari setelah dibuahi kira-kira 10 hari dia mulai dalam 10 hari dia mengalami fase blastula ya, kemudian dia transportasi menuju rahim, kemudian implantasi. Nah, di tahap zigoting ini atau germinal ini ada dua lapisan yang terbentuk, ada lapisan blastosis dan juga ada lapisan trophoblast. Untuk blastosis adalah lapisan dalam ya yang berkembang ya, kemudian membentuk embrio. Jadi kalau kita bisa bilang blastosis inilah yang membentuk embrio, membentuk janin ya. Sedangkan trophoblast, mohon maaf, trophoblast ini bagian lapisan luar ya, berkembang, nanti dia tugasnya menyediakan gizi dan melindungi embrio atau sebagai sistem penunjang gitu ya. Yang kita tahu bahwa ada air ketuban, ada selaput ketuban, ada tali pusat, dan ada plasenta. Di masa embrioner ini merupakan masa pembentukan organ gitu ya. Ya, biasanya berjalan sampai 8 minggu, kemudian dia sampai 12 minggu. Untuk kematuran organ tentu seiring waktu sampai dia matur gitu ya. Maka ini kita perlu ingat banget 12 minggu masa yang krusial gitu ya. Masa yang krusial, masa yang sangat penting untuk pembentukan organ. Diharapkan semua kebutuhan ibu terpenuhi. Diharapkan ibu juga terhindar dari zat-zat yang hazard, zat yang membahayakan gitu ya, lingkungan yang tidak kondusif gitu ya, yang bisa mengganggu kualitas pembentukan organ janin. Namun sayangnya gitu ya, temuan di lahan selama ini itu ibu hamil itu kunjungan K1, kunjungan kehamilan pertamanya itu sebagai K1 akses gitu ya. Jadi kadang datangnya sudah terlambat gitu ya. Jadi mungkin menunda kunjungan sampai hamil 4 bulan dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita kehilangan momen yang paling berharga di 12 minggu pertama. Ya, seandainya ada sebelum 12 minggu itu kita sudah bisa mendeteksi dia masa awal hamil atau dia ingin hamil gitu ya, merencanakan hamil dalam waktu yang dekat, kita bisa membantu memastikan bahwa kondisinya ini baik-baik saja dia terpenuhi semuanya ya. Sehingga masa organogenesis, masa paling emas, masa paling diperlukan ya, masa yang paling harus terjamin ini bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah embriona akan masuk pertumbuhan janin sampai umur kehamilan 40 minggu. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk materi genetika, 4 komponen utamanya yang pertama kromosom, tadi ada kromosom seksual dan kromosom autosom ya. Kemudian adalah gen ini menunjukkan sifat yang diwariskan dari orang tua ke turunan ya, ke keturunan ya. Gen ini nanti ada yang sifatnya resesif, ada yang dominan ya. Jadi misalnya ayahnya membawa sifat yang dominan, ibunya resesif, maka anak ini akan mengikuti sifat dominan ayah. Ya, resesi ini berarti gen yang tersingkirkan ya, tertutupi oleh sifat gen yang lain. Nah, tinggal kita lihat bagaimana sifat gen yang dominan gitu ya. Apakah dia gen yang ke arah baik, ke arah yang sehat, ataukah gen yang justru menimbulkan permasalahan kesehatan. Ya, misalnya kalau kita bicara tonus otot yang baik itu bagaimana, yang kuat gitu ya. Nah, ternyata tonus otot suami misalnya ternyata dia justru resesif, dia kuat tapi resesif ya, artinya tonus ototnya kuat tapi sifat gennya resesif. Maka gen ibu lah yang akan dominan ya. Kalau gen ibunya sifat tonusnya dia lembek, lemah, maka si anaknya ini, si keturunannya ini kan memiliki sifat gen yang juga lemah gitu ya. Kemudian ada DNA, ini paling utama bantu metabolisme sel ya. Kemudian RNA ini paling utama fungsinya untuk membantu sintesis protein. Dan kita tahu banget protein itu fungsinya untuk pembentukan dinding sel ya, kekuatan dinding sel ya. Kemudian juga untuk membantu fungsi enzim, membantu fungsi hormon. Jikalau ya untuk DNA RNA fungsi dengan baik, maka proteinnya tidak akan mengalami kelainan ya, sehingga membran sel baik, protein hormon juga normal ya, sehingga pada akhirnya jaringan organnya tumbuh dengan baik dan tidak terjadi kelainan genetika atau kelainan kongenital ya. Nah, ini untuk masa pertumbuhan fetus ya, ya dari tadi ada germinal ya sampai nanti pertumbuhan fetus ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi gitu ya, misalnya oh di teori itu bilang minggu ke-16 sudah bisa mendengarkan gitu ya. Nah, kenapa tidak dari minggu ke-16 ini kita berikan stimulasi suara gitu ya untuk merangsang, memberikan supaya gelombang otaknya ini dia bekerja gitu ya. Dengan gelombang otak yang dirangsang, pertumbuhan neuron ini akan lebih baik gitu ya, sehingga pertumbuhan otaknya akan menjadi lebih cepat ya, atau lebih matur ya.
Nah, ini ada berbagai macam kelainan patologis ya yang bisa terjadi pada masa konsepsi, seperti misalnya karena kelainan konsepsi misalnya KET ya. Jadi implantasi hasil kehamilan tidak di rahim, tapi bisa di tuba, bisa di abdomen, bisa di serviks gitu ya. Yang paling bertahan hidup tentulah yang ada di rahim ya. Paling banyak kejadian KET ada di tuba sekitar 97-98% gitu ya. Ya, kalau dia KIT-nya ada di tuba sama di serviks tentu nggak akan selamat gitu ya, atau di ligamentum juga nggak akan selamat ya. Yang kemungkinan selamat kalau KIT-nya ini terjadinya di abdomen. KIT abdomen ada primer, ada sekunder. Sekunder itu berarti implantasinya di tuba, kemudian hasilnya konsepsi itu ada yang masuk ke rahim, ke abdomen, mohon maaf ya. Implantasinya di tuba, hasil konsepsinya ada yang masuk ke abdomen. Ini biasanya nggak bertahan lama. Yang bertahan lama adalah jika KIT itu implantasinya sudah terjadi di abdomen dari awal. Ya, jadi pada saat jalan blastula ini ada lubang celah antara tuba dengan abdomen, dia masuk ke situ ya, hasil konsepsinya implantasinya ada di abdomen ya. PO ini ovum tanpa sel inti ya, kemudian ada IUFD, ada mola hidatidosa atau kita sebut dengan hamil anggur, di mana pertumbuhan trombositnya itu sangat cepat banget ya, melebihi pertumbuhan janin ya. Gemeli ya. Kemudian lain pada kepala hidrosepalus, gangguan sirkulasi cairan pada otak ya, ada tumor di dalam otak, kemudian ada anencefalus ya, otak tanpa tulang tengkorak ya, mikrosepalus ya, ukuran otaknya kecil, kepalanya kecil ya. Kemudian pada jantung bisa ada sekat, bisa ada braditakikadi yang penyebabnya macam-macam ya. Ada penebalan pada otot jantung gitu ya, ada gangguan namanya apa? Gangguan pembatas dan sebagainya ya. Banyak penyebab kelainan pada jantung ya. Kita sebut dengan PCT, penyakit jantung bawaan ya. Kemudian deteksi pada kelainan plasenta ini bisa grading ya. Grading itu artinya melihat ya klasifikasi plasenta apakah sesuai dengan umur kehamilan atau belum ya. Misalnya masih 36 minggu, tapi hasil USG kok menunjukkan ada pengkapuran, kalsifikasi. Kalsifikasi adalah pengapuran karena adanya iskemik pada plasenta, kurangnya aliran darah pada plasenta gitu ya. Kemudian ukurannya apakah sesuai dengan umur kehamilan atau tidak ya, letaknya apakah dia benar di korpus mendekati fundus atau dia ke bawah ya. Ini berarti kita sebut dengan plasenta previa atau plasenta letak rendah ya. Solusio plasenta. Kemudian kalau posisi kita bisa letak bokong, letak lintang ya. Ketuban ini bisa oligo, hiper ya, bisa kekeruhan ya. Oligoidanum berarti sedikit, hiper itu berarti berlebihan, kekeruhan itu berarti ya kita lihat biasanya penyebab kekeruhan adalah adanya mekonium. Mekonium dalam air ketuban ini ya dia menjadi indikator terjadinya fetal distress atau hipoksia dalam rahim gitu ya. Ya, pada kasus hipoksia atau fetal distress itu berarti pada saluran pencernaannya, pada ususnya, pada sphincter aninya kekurangan oksigen sehingga yang harusnya dia kontriksi dia menjadi relaksasi, menjadi dilatasi sehingga nanti dia akan keluar mekoniumnya ya. Ya, kalau pengeluaran mekonium terjadi pada presentasi kepala sudah pasti adalah terjadinya fetal distress atau hipoksia. Namun kalau terjadinya pada presbo ya pada presentasi pokok bisa jadi ini bisa jadi ini fetal distress atau kondisi normal ya. Karena dengan posisi bokong di bawah kan memang tekanan intraabdomennya kuat banget ya sehingga otomatis mendorong fesisnya atau mekonium bisa keluar ya. Kemudian kelainan pada vertebra ada spina bifida ya, ada celah pada tulang belakang ya sehingga serabut sarafnya keluar ya. Biasanya ada benjolan di tulang belakangnya ya. Kelainan genitalia ini bisa hidrokel ya, misalnya skrotumnya berisi cairan ya, hidro cairan ya. Kemudian kelainan pada uterusnya bisa adanya tumor, adanya kelainan bentuk ya, ada sekat uterus itu ya, ada lebih sempit, ada penebalan fibroma dan sebagainya ya. Kemudian pada ovarium paling banyak terjadilah kista ya. Kemudian ini kelainan ukuran pada penghitungan komputer ya, kita USG gitu ya, misalnya ya bisa untuk melihat berat janin, bagaimana kesesuaiannya dengan umur kehamilan ya. Umur kehamilan tidak sesuai dengan taksiran klinis, indeks cairan amilan tidak sesuai dengan ukuran standar ya. Ini masalah-masalah tadi ya, sama ini masalah banyaknya ya, mayoritasnya terjadi pada negara berkembang ya. Ya, demikian untuk penjelasan konsep fetomaternal dan genetika reproduksi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.